Bab 1041. Kau boleh bangun, kata Siang Shaoyun acuh tak acuh. Apakah di Batian memperhatikan sesuatu? Ya, Tuan Muda. Dia menduga sesuatu telah terjadi di kota dan telah mengirim kami ke sini untuk menyelidiki, jawab musim dingin tua. Sepertinya anjing tua itu benar-benar cakap. Dia menyadari keberadaanku begitu aku tiba. Tapi dia hanya mengirim kalian berdua ke sini. Apakah dia menganggap ini sebagai permainan atau apa? Siang Shaoyun mencibir. Siang Shaoyun menginterogasi keduanya tentang urusan internal sekte Di. Bagaimanapun, informasi sangat penting untuk memenangkan perang apapun. Dia tidak percaya bahwa dia akan mampu membunuh setiap anggota sekte Di. Old Inter berkata, dalam beberapa tahun terakhir, Di Batian telah mengasingkan diri. Namun, dia tidak pernah berhenti melakukan sesuatu. Orang asing terus-menerus muncul di sekte tersebut. Mereka adalah orang-orang yang belum pernah kita lihat, dan mereka semua tampaknya memiliki nama keluarga Di. Saya yakin hubungan mereka dengan Di Batian tidaklah sederhana. Old Summer berkata, mungkin ini karena kembalinya Tuan Muda ketiga. Setelah kau membunuh Tuan Muda ke-8, mereka sangat membencimu. Namun, mereka juga tampak takut padamu, jadi mereka tidak pernah mencoba membunuhmu lagi. Mungkin mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar, jadi mereka tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Siang Shaoyun menopang dagunya di tangannya dan berkata, apakah klan di balik Di Batian bersiap untuk keluar dari pengasingan? Jika demikian, keadaan akan menjadi agak rumit. Setelah jeda sejenak, dia melanjutkan, segera kembali dan beritahu dia bahwa aku telah menduduki kediaman gubernur. Semua anggota klan Hong telah dibantai. Katakan juga kepada mereka bahwa aku memiliki seorang santo di sisiku. Lihat bagaimana reaksi mereka. Karena mereka sudah tahu ada sesuatu yang terjadi di kediaman gubernur, menyembunyikan hal ini dari mereka tidak akan menyelesaikan apapun. Sebaiknya mereka menjelaskan semuanya dan melihat bagaimana Di Batian akan bereaksi. Mereka akan tetap berada dalam posisi reaktif, menyebabkan kebingungan pada musuh mereka dan perlahan-lahan mengikis kekuatan mereka. Tentu saja, Siang Shaoyun masih memiliki rencana lain. Dia tidak berniat menghancurkan seluruh kota. Ketika Old Inter dan Old Summer pergi, Duoji datang dengan tidak sabar dan bertanya, Tuan Muda, bagaimana Anda melakukan itu? Mereka adalah boneka-bonekaku, jawab Siang Shaoyun. Ketika Duoji mendengar itu, dia mengerti semuanya. Dia tidak bertanya bagaimana Siang Shaoyun bisa mengendalikan keduanya, tetapi dia yakin Siang Shaoyun mengatakan yang sebenarnya. Dalam hatinya, dia dipenuhi kekaguman saat berpikir, Tuan Muda benar-benar telah berkembang. Sepertinya memang ada peluang balas dendam kita akan berhasil. Duoji berpikir sejenak sebelum berkata, Tuan Muda, sebagian besar orang di sekte ini sekarang adalah pengikut Di Batian. Namun, sebagian kecil dari mereka masih setia kepada pemimpin sekte. Ketika saatnya tiba, saya harap Anda dapat menunjukkan belas kasihan kepada mereka dan tidak membunuh mereka semua. Kita akan memutuskan saat waktunya tiba, kata Siang Shaoyun. Ia jelas acuh tak acuh terhadap apa yang baru saja dikatakan. Dalam benaknya, semua pengkhianat harus dibunuh. Duoji terdiam sejenak, jadi dia memutuskan untuk menunggu dan melihat. Selanjutnya, Siang Shaoyun membawa sekelompok orang untuk bersembunyi di luar kota. Mereka akan menunggu untuk mencegat orang-orang dari sekte Di. Ia tidak membawa banyak orang bersamanya. Selain kelompok Ye Chaomu, ia hanya membawa Xia Liu Hui, Du Xuan Hao, Han Po Hun, Little Light, dan binatang buas iblis yang mengikuti Little Light. Tuo Bawaner, Gong Qinyin, dan yang lainnya disiagakan di kediaman gubernur. Keduanya merasa sedih karena tidak bisa ikut dengannya, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mendengarkan. Mereka hanya akan mendapat kesempatan untuk pergi saat pertempuran terakhir. Setelah Old Inter dan Old Summer kembali ke sekte, mereka memberitahu Di Batian apa yang Siang Shaoyun perintahkan untuk mereka sampaikan. Ketika Di Batian mendengar apa yang mereka katakan, wajahnya berubah muram, dan dia segera mengadakan pertemuan para tetua. Sekte Di adalah organisasi tingkat 7. Selama bertahun-tahun, mereka terus berkembang. Mereka memiliki setidaknya 100 ahli alam fondasi jiwa dan ratusan kaisar di jajaran mereka. Adapun raja, jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Di aula utama, puluhan ahli alam fondasi jiwa berkumpul. Mereka semua adalah tetua sekte, dan semuanya duduk dengan tenang sambil menunggu Di Batian berbicara. Tuan Muda kita sebelumnya, Siang Shaoyun, telah kembali, kata Di Batian dengan tenang. Ekspresi sebagian besar dari mereka berubah. Mereka semua adalah anggota lama dari sekte Ziling sebelumnya, dan mereka semua tahu betul siapa Siang Shaoyun. Sebagai pengkhianat, mereka tentu merasa tidak nyaman memikirkan dirinya. Pemimpin sekte, bukankah kita sudah membersihkan mereka semua waktu itu? Tanya seseorang. Saat itu,
bajingan kecil itu sudah diantar pergi oleh seseorang sebelum kami bisa menstabilkan semuanya, jadi memang benar dia telah melarikan diri, jawab orang lain mewakili di Batian. Tapi bagus dia kembali. Aku akan menangkapnya sendiri. Mari kita lihat seberapa mampunya sampah kecil itu. Yang lain pun mulai berbicara, semuanya mengutuk Xiang Shaoyun sambil berusaha menunjukkan kesetiaan mereka kepada di Batian. Duduk di sudut tertentu adalah seorang lelaki tua berambut putih. Matanya terpejam saat ia duduk di sana dalam diam. Pria tua berambut putih itu tampak bermartabat dan tenang, dan ia memiliki pembawaan yang luar biasa. Ia memancarkan aroma herbal yang pekat, dan jelas sekali ia adalah seseorang yang bekerja erat dengan herbal. Sebenarnya, ia adalah kepala alkemis sekte tersebut, Tetua Yao. Tetua Yao ini juga orang yang sama yang bertanggung jawab memelihara tubuh Xiang Shaoyun ketika Xiang Shaoyun masih muda. Tetua Yao, bagaimana menurut Anda? Saya ingat Anda cukup menyayangi si bajingan kecil itu dulu, tanya seseorang di seberang Old Herb dengan alis terangkat. Orang yang meminta itu adalah Qin Junling, dan dia tidak pernah menyukai Tetua Yao. Dia telah meminta Tetua Yao untuk memurnikan beberapa pil untuknya berkali-kali tetapi selalu ditolak, jadi dia sudah lama tidak senang dengan Tetua Yao. Tetua Yao membuka matanya dan berkata, bagaimanapun juga, dia tetaplah tuan muda. Begitu kata-kata itu terucap, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Lagi pula, kata-kata itu agak tabu. Pemimpin sekte, Anda sendiri yang melihatnya. Dia masih memikirkan bajingan kecil itu. Jika kita membiarkan bajingan tua ini di sini, dia mungkin akan menjadi orang pertama yang berkhianat kepada kita, kata Qin Junling. Tetua Yao bahkan tidak repot-repot menjawab. Dia menutup matanya lagi seolah berkata kepada semua orang, beginilah aku. Reaksinya semakin membuat Qin Junling marah, dan dia berkata, pemimpin sekte, kami tidak bisa mentolerir ini. Cukup. Aku mengerti kesetiaan Tetua Yao kepada ketua sekte sebelumnya. Tapi ketua sekte sebelumnya sudah meninggal. Karena kau tetap keras kepala, aku harus menahanmu untuk sementara waktu, kata di Batian. Kemudian ia menyuruh Tetua Yao dibawa pergi. Tetua Herb tidak melawan. Sebaliknya, ekspresi puas muncul di wajahnya. Setelah Tetua Yao dibawa pergi, di Batian memerintahkan, Qin Junling, majulah. Aku memerintahkanmu untuk memimpin sekelompok orang dan menangkap Xiang Shaoyun. Aku juga akan mengirim seorang tetua suci untuk membantumu secara diam-diam. Pastikan untuk menangkap Xiang Shaoyun hidup-hidup dan bunuh siapapun yang melawan tanpa ampun. Baik, ketua sekte. Saya tidak akan mengecewakan Anda, kata Qin Junling sambil berangkat untuk melaksanakan perintah yang diberikan kepadanya. Untuk sesaat, berita tentang kembalinya Xiang Shaoyun menyebar ke seluruh sekte dan desas-desus mulai menyebar. Bab 1042. Qin Junling adalah tokoh senior di sekte Bahkan, senioritasnya setara dengan Old Inter dan Old Summer. Salah satu keunggulan yang dimilikinya dibandingkan mereka adalah usianya yang lebih muda. Ia berada pada usia di mana ia masih memiliki banyak ruang untuk berkembang dalam kultivasi. Ia sudah menjadi kultivator alam fondasi jiwa tahap ke-8, dan ia adalah seseorang yang sangat dihormati oleh di Batian. Qin Junling memiliki 3 saudara kandung. Keempatnya dikenal sebagai 4 Qin milik Di. Yang tertua adalah Qin Junling, kemudian Qin Huailing, diikuti oleh Qin Xialing dan terakhir Qin Xiling. 3 yang tertua adalah laki-laki, sedangkan yang termuda adalah perempuan. Dari keempatnya, yang terkuat adalah Qin Junling. Yang terkuat kedua adalah Qin Xiling, yang juga memiliki identitas lain, seorang wanita dari tuan muda pertama sekte tersebut. Qin Junling mengumpulkan sekitar 200 orang bersama saudara-saudaranya dan menuju kota dengan cara yang megah. Kelompok itu sangat kuat, dan semuanya bersemangat tinggi, menunjukkan kekuatan sebuah organisasi besar. Qin Junling duduk di atas seekor harimau sambil memimpin rombongan. Dengan tombak di tangan, ia tampak seperti jenderal heroik dari pasukan yang kuat. Di sisinya, Qin Huailing dan Qin Xialing juga tampak sangat perkasa dan tangguh. Meskipun mereka sudah setengah baya, mereka masih memiliki temperamen yang mengesankan. Bersama mereka juga ada seorang wanita muda yang mengenakan pakaian satin kuning. Wajahnya tampak menggoda, seolah memancarkan rayuan, dan sosoknya yang berapi-api terlihat jelas dari pakaiannya yang terbuka. Pria manapun yang memandanginya akan merasa bibirnya kering. Kakak, apakah pantas kita semua memperbesar masalah anak nakal seperti itu? Qin Xiling menggerutu dengan tidak senang. Bajingan kecil itu sudah tidak sama lagi. Dia pergi ke Akademi Naga Phoenix dan sekarang menjadi kaisar. Dia juga membawa beberapa ahli bersamanya. Dia bahkan telah mengambil alih kediaman gubernur. Kita harus menganggap mereka serius, kata Qin Junling. Kali ini, kita perlu menangkap bajingan kecil itu hidup-hidup. Dengan begitu,
kita akan dapat menunjukkan kepada pemimpin sekte kesetiaan kita yang tak terbagi. Benar. Jika kita bisa mendapatkan pahala ini, aku mungkin akan menjadi nyonya pertama begitu tuan muda pertama menjadi pemimpin sekte di masa depan, kata Qin Siling dengan gembira. Kakak, anak itu paling banter hanya seorang kaisar. Seberapa kuatkah orang-orang yang dibawanya? Apakah ketua sekte perlu menanggapi ini dengan begitu serius? Tanya Qin Huailing. Aku dengar mereka membawa serta seorang ahli alam pertempuran surga. Orang-orang di belakang Xiang Shaoyun mungkin adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh ketua sekte sebelumnya. Tapi itu tidak masalah. Ketua sekte memiliki beberapa orang yang melindungi kita secara diam-diam, kata Qin Junling. Jika memang demikian, kita harus memberi mereka pertunjukan yang bagus kali ini. Jika kita bisa menyelesaikan ini dengan baik, kedudukan kita di sekte akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, kata Qin Xialing. Saat mereka melakukan perjalanan melalui hutan belantara, kelompok Xiang Shaoyun tiba-tiba muncul. Tempat ini adalah lokasi yang berbatasan dengan sekte Di dan kota Di. Tempat itu terpencil dan tidak berpenghuni, dan jika terjadi pertempuran, pihak lain tidak akan terpengaruh. Qin Junling dan anak buahnya agak terkejut melihat rombongan Xiang Shaoyun dengan berani muncul di hadapan mereka. Dan ketika mereka menyadari bahwa Xiang Shaoyun bahkan tidak membawa banyak orang bersamanya, mereka tersenyum. Haha, kuharap tuan muda baik-baik saja, kata Qin Junling sambil tertawa terbahak-bahak. Xiang Shaoyun hanya ditemani oleh Ye Chaomu, si putih kecil, Wang, Du Xuanhao, Han Po Jun, Kura-Kura, dan beberapa lainnya. Jumlah mereka sedikit, tetapi masing-masing dari mereka adalah petarung yang gagah berani. Tatapan tajam muncul di mata Xiang Shaoyun saat dia berkata, Qin Junling, sepertinya kau telah menjalani hidup yang baik. Xiang Shaoyun tidak memiliki kesan yang baik tentang Qin Junling dan orang-orangnya, tetapi dia masih ingat bahwa mereka adalah orang-orang tak berguna yang hanya pandai menjilat atasan mereka. Di masa lalu, ayahnya tidak menganggap penting mereka. Jelas, Di Batian sangat menghargai mereka. Tentu saja. Dulu, ketua sekte sebelumnya memandang rendah orang-orang tak penting seperti kita. Tapi sekarang, kitalah yang memegang kekuasaan di sekte ini, menikmati semua yang ditawarkan sekte. Sedangkan kau, bajingan kecil, kau telah menjadi gelandangan, hidup dalam kejaran terus-menerus. Pasti sulit bagimu untuk bertahan hidup sampai hari ini, kata Qin Junling dengan nada mengejek. Sayangnya, kau tampaknya bertekad untuk menempuh jalan malapetaka ini. Hari ini, kau akan ikut kami ke sekte dan menunggu perintah ketua sekte. Jangan repot-repot melawan kami. Itu sia-sia. Hehe, pengkhianat yang tak tahu malu. Karena aku berani menunjukkan diriku di sini, aku yakin bisa selamat dari pertemuan ini. Ingat, hari ini adalah hari kematian kalian semua, seru Xiang Shaoyun sambil melangkah maju. Kau mau bertarung 1 lawan 1? Biarkan aku bermain denganmu sebentar, kata Qin Siling, yang detak jantungnya berakselerates saat melihat betapa hebatnya penampilan Xiang Shaoyun. Dia adalah kultivator alam fondasi jiwa tingkat 7 dan merupakan yang terkuat kedua di antara saudara-saudaranya. Diharapkan dia akan mampu mengalahkan Xiang Shaoyun dengan mudah. Biar aku yang urus wanita ini, tawar Ye Chaomu, yang bisa melihat apa yang dipikirkan Qin Siling dalam benaknya. Dengan menunggangi kucing bermata hijaunya, ia melaju mendahului Xiang Shaoyun. Untaian energi gelap berputar di sekelilingnya, seketika menyelimutinya dalam aura mistis. Matanya bersinar dengan kilatan aneh yang membuat semua orang yang menyaksikannya merasa merinding. Mu kecil, lebih baik aku yang pergi, kata Xiang Shaoyun. Dia percaya pada Ye Chaomu, tetapi sebagai kakak laki-laki, bagaimana mungkin dia membiarkan adik perempuannya bertarung atas namanya? Tidak. Wanita ini terlalu murahan. Aku merasa marah hanya dengan melihatnya, kata Ye Chaomu. Dasar jalan kecil, berani-beraninya kau memarahiku. Sepertinya aku harus merobek bibirmu, kata Qin Siling dengan marah sambil menyerang Ye Chaomu dengan tunggangannya. Dia menyerang tanpa ampun dan melayangkan tebasan cepat ke depan dengan pedangnya. Pedang itu bergerak secepat kilat, dan orang biasa bahkan tidak akan mampu bereaksi tepat waktu. Tidak ada respons dari Ye Chaomu, dan sepertinya dia tidak akan mampu menghindarinya. Xiang Shaoyun menjadi gugup dan berteriak, "Mu kecil, menghindar." Mata Ye Chaomu bersinar terang saat 2 pancaran sinar keluar darinya, sinar-sinar itu membawa banyak simbol kuno. Kedua pancaran sinar itu memancarkan aura kuno seolah-olah datang dari dunia lain. Mereka mampu menembus segalanya, dan mencapai Qin Siling dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Energi pedang Qin Siling langsung lenyap, dan sebelum dia sempat bereaksi, dadanya tertembus. Dengan kekuatannya, dia seharusnya mampu bertahan bahkan hanya dengan tusukan di dadanya. Namun, pancaran energi itu mengandung kekuatan korosif yang langsung menghapus kekuatan hidupnya, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk pulih.
Seperti bunga yang layu, dia langsung mati lemas. Kakak perempuan keempat, seru Qin Junling dan kedua saudara laki-lakinya dengan cemas. Mereka bergegas maju untuk memberi pertolongan, tetapi mereka mendapati bahwa wanita itu sudah tidak bernapas lagi. Tubuhnya telah membusuk, dan kekuatan korosifnya bahkan menyebar ke arah mereka, membuat mereka melepaskannya karena ketakutan. Bab 1043. Sungguh sampah, kata Ye Chaomu dengan nada mengejek. Penampilannya mengejutkan Xiang Shaoyun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa wanita itu sebenarnya sekuat itu. Lihat saja betapa mudahnya dia membunuh Qin Siling. Mu kecil ternyata seseram ini, seru Xiang Shaoyun dalam hati. Dia masih ingat saat dia menghadiahkan batu mata surgawi padanya. Dia tidak tahu apakah batu itu yang memberinya teknik mata yang begitu kuat. Atau mungkin itu karena garis keturunan klan iblis abadi miliknya. Qin Junling, Qin Huailing, dan Qin Xialing mengamuk. Semuanya, serang. Bunuh mereka semua sampai tak tersisa, teriak Qin Junling seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya. Ini seharusnya menjadi permainan kucing dan tikus, tetapi sebelum mereka bahkan bisa menangkap tikusnya, cakar mereka terluka. Atas perintahnya, lebih dari 200 orang di belakang mereka membentuk formasi. Masing-masing dari mereka melepaskan kekuatan dahsyat, dan serangan dari berbagai warna menghujani kelompok Xiang Shaoyun. Rentetan serangan energi itu sangat menakutkan, seolah-olah seluruh dunia akan hancur. Kaki kultivator biasa akan lemas hanya dengan melihatnya, tetapi Xiang Shaoyun adalah seseorang dengan pengalaman pertempuran yang kaya. Ditambah dengan ingatan dari kehidupan sebelumnya, hal seperti ini bukanlah apa-apa baginya. Semuanya, berpencar. Bertarunglah dengan segenap kekuatan kalian. Jika kalian mati, kalian hanya bisa menyalahkan nasib buruk, kata Xiang Shaoyun sambil menyerang Qin Junling. Karena dia ingin bertarung, dia akan melawan yang terkuat di antara mereka. Dia juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menguji seberapa kuat fondasi jiwanya yang baru. Dia sepenuhnya memblokir serangan yang datang dengan lempengan emasnya, dan dengan bakat instingnya, dia bergerak melalui celah-celah di antara serangan tersebut. Seperti ikan di air, dia berenang melewati serangan sambil bergegas menuju Qin Junling. Namun, saat ia sedang melakukan itu, Qin Xialing menyerangnya dan meraung, "Bajingan kecil, aku akan mencabik-cabikmu untuk menenangkan arwah adik perempuanku yang telah meninggal." Menunggangi kadal raksasa dan memegang kapak besar, Qin Xialing mengirimkan kekuatan fondasi jiwanya yang berlapis 4 untuk menghantam Xiang Shaoyun. Energinya menyegel sekeliling mereka, dan kapaknya yang dahsyat menghantam dengan kekuatan yang mampu membelah dunia. Itu adalah serangan kombinasi yang menakutkan, tetapi di mata Xiang Shaoyun, itu terlalu lemah baginya untuk sekadar menunjukkan fondasi jiwanya. Teknik pedang jari flux. Xiang Shaoyun tidak menunjukkan belas kasihan dalam serangannya. Begitu menemukan celah pada Qin Xialing, dia mengirimkan pancaran jari emas. Pancaran itu dengan cepat mencapai Qin Xialing dan menembus penghalang pertahanannya sebelum menembus fondasi jiwanya. Qin Xialing segera merasakan kerusakan pada fondasi jiwanya, dan dia meraung kesakitan, rasa sakit yang menyengat menyiksanya. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak mengakhiri hidup Qin Xialing, Qin Huailing datang dari arah yang berbeda dan mengirimkan 8 tebasan ke arahnya. Setiap tebasan menciptakan ular piton raksasa yang menyerbu ke arah Xiang Shaoyun. Qin Huailing lebih kuat dari Qin Xialing. Saat menyerang, dia menggunakan teknik pamungkasnya. Pedangnya tampak tak terbendung, seolah-olah langit akan terbelah oleh tebasannya. Xiang Shaoyun terus bergerak, meninggalkan banyak bayangan di mana-mana saat ia menari di tengah energi pedang. Akhirnya, ia melesat ke arah Qin Huailing seperti meteor, bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Merasakan betapa menakutkannya Xiang Shaoyun, Qin Junling menyerbu dengan harimaunya, karena ia takut sesuatu akan terjadi pada Qin Huailing juga. Mengaum. Harimau itu meraung, menyerang Xiang Shaoyun dengan serangan suara yang menakutkan. Raungan harimau lain terdengar, raungan yang mengandung kehendak seorang raja, seseorang yang perintahnya tidak akan pernah dilanggar. Saat tunggangan Qin Junling mendengar raungan itu, ia gemetar dan mulai mundur. Qin Junling mengumpat, "Harimau, apa yang kau pikir sedang kau lakukan?" Ketika ia melihat tunggangannya masih sangat ketakutan, ia mengabaikan harimau itu dan melompat turun sebelum menyerang Xiang Shaoyun lagi. Sayangnya, gangguan kecil itu telah membahayakan Qin Huailing. Xiang Shaoyun sepenuhnya berniat membunuh keempat saudara Qin. Dia bertujuan untuk membunuh mereka secepat mungkin untuk menghancurkan moral rakyat mereka. Saat dia mendekati Qin Huailing, sebuah tirai hitam muncul, seketika menarik lawannya ke dunia kegelapan. Jejak yang menyelubungi langit gelap. Xiang Shaoyun kini pada dasarnya dapat menggunakan semua teknik bertarungnya sesuka hati.
Itulah manfaat dari pembentukan fondasi jiwa, karena ia dapat mengukir beberapa teknik bertarungnya ke fondasi tersebut, sehingga ia dapat menggunakannya kapanpun ia mau. Telapak tangan hitam menghantam Qin Huailing dari segala arah, menghujaninya dengan energi asal gelap yang korosif. Qin Huailing bahkan tidak bisa melihat sekelilingnya, tetapi pertahanannya telah didorong hingga batas maksimal. Meskipun demikian, dia tidak mampu menahan hujan telapak tangan yang menghujaninya. Bajingan kecil itu hanyalah kultivator alam fondasi jiwa tahap pertama. Kenapa dia begitu menakutkan, umpat Qin Huailing dalam hati. Ia tidak bisa berdiam diri, jadi ia mulai mengayunkan pedangnya dengan membabi buta, mencoba memaksa Xiang Shaoyun menjauh darinya. Namun, pelindung emas Xiang Shaoyun sepenuhnya memblokir tebasan tersebut. Akhirnya, Xiang Shaoyun memukul dahi lawannya dengan telapak tangan hitam yang keras. Saat Qin Huailing menyadari bahaya, sudah terlambat baginya untuk menghindar. Ketika serangan itu mengenai dahinya, gelombang energi menyerbu kepalanya, menyebabkan pikirannya menjadi kosong. Xiang Shaoyun mengayunkan jarinya secara horizontal, memenggal kepala Qin Huailing. Baru kemudian Qin Junling tiba. Dipenuhi amarah, dia mengayunkan tombaknya ke arah Xiang Shaoyun. Aku berencana menangkapmu hidup-hidup, tapi kau tidak memberi pilihan lain selain membunuhmu tanpa meninggalkan mayatmu utuh, kata Qin Junling dengan marah. Dia mengerahkan kekuatan yang terkumpul di ujung tombaknya hingga batas maksimal dan mengirimkan kekuatan fondasi jiwanya yang berlapis 8 untuk menghancurkan. Seolah-olah seluruh bintang runtuh menimpa Xiang Shaoyun. Lapisan dasar jiwa 8 lapis, memang sangat kuat, ujar Xiang Shaoyun. Bahkan dia sendiri merasa tertekan dengan apa yang dihadapinya. Dia hanyalah kultivator alam dasar jiwa tahap pertama, sementara lawannya berada di tahap ke-8. Jarak antara mereka sangat besar. Namun, Xiang Shaoyun juga ingin melihat batas kemampuannya, jadi dia melepaskan fondasi jiwanya dan mengaktifkan energi Yin dan Yang untuk menciptakan perisai Yin yang memblokir seluruh serangan Qin Junling. Bab 1044. Xiang Shaoyun telah banyak belajar dari pertarungannya dengan Dugu Qiubai. Dan ditambah dengan bangkitnya pengalaman bertarungnya dari kehidupan sebelumnya, dia merasa batas kemampuannya telah meningkat ke level yang sepenuhnya baru. Menggunakan energi Yin dan Yang, dia membentuk diagram Yin Yang dan dengan tepat mengalihkan serangan Qin Junling. Mustahil. Bagaimana mungkin bajingan kecil ini begitu kuat? Bahkan jika dia berlatih Yin dan Yang, seharusnya dia tidak bisa melewati begitu banyak tahapan dan melawanku, kata Qin Junling dalam hati dengan tak percaya. Dia terus menyerang dengan seluruh kekuatannya, menolak untuk percaya bahwa dia tidak akan mampu mengalahkan Xiang Shaoyun. Dengan fondasi jiwa dan diagram Yin yang aktif, Xiang Shaoyun melayang ke langit. Energi yang dikendalikannya berubah dari mode defensif menjadi mode ofensif. Amukan emas. Seketika itu, dua energi merah dan emas muncul. Energi api merah tua menyatu dengan energi emas berkilauan, menciptakan naga merah keemasan yang meraung saat menerjang maju dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan serangan Qin Junling hanyalah mencapai kebuntuan dengan naga merah keemasan itu. Dia tidak bisa menembusnya meskipun tingkat kultivasinya tinggi. Tidak mungkin seseorang bisa begitu menakutkan bahkan setelah mengembangkan begitu banyak kekuatan berbeda, teriak Qin Junling. Dia akhirnya memutuskan untuk menggunakan teknik pamungkasnya. Nafsu darah surgawi. Niat membunuhnya meningkat, dan kekuatan tak terbatas muncul dari dasar jiwanya. Rasa haus darah memenuhi sekitarnya, dan tombaknya berubah menjadi harimau. Dia mengirimkan banyak energi tombak, dan seolah-olah langit akan tertembus. Sebagai seorang ahli alam fondasi jiwa tingkat 8, kekuatan Qin Junling tentu saja bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Terutama ketika dia bertarung dengan seluruh kekuatannya, karena dia bahkan mampu menandingi seorang ahli alam fondasi jiwa tingkat 9 dalam pertempuran. Xiang Shaoyun langsung merasakan tekanan yang sangat besar, tekanan yang membuatnya merasa bahwa lawannya adalah seseorang yang tidak bisa ia lawan. Nalurinya berteriak agar ia mundur. Bagaimana mungkin aku berpikir untuk mundur? Dia hanyalah kultivator alam fondasi jiwa tingkat 8. Jika aku bahkan tidak bisa mengalahkannya, aku harus melupakan balas dendam, pikir Xiang Shaoyun. Dia mengumpulkan niat bertarungnya dan menggabungkan energi di lautan kosmos astralnya dengan fondasi jiwanya. Energi awal mula berputar di sekelilingnya, mengubahnya menjadi dewa perang saat dia menyerang Qin Junling. Tinju penghancur kosmos Dao. Pertarungan antara kultivator alam fondasi jiwa bukanlah sekadar benturan energi. Itu juga merupakan benturan fondasi jiwa. Jika seseorang memiliki energi yang kuat tetapi fondasi jiwa yang lemah, ia mungkin masih akan mengalami kekalahan. Benturan teknik pertempuran adalah benturan kekuatan tempur, sementara benturan fondasi jiwa adalah benturan jiwa. Kedua aspek tersebut saling melengkapi, dan seorang kultivator alam fondasi jiwa harus menggunakan keduanya bersama-sama untuk sepenuhnya menampilkan kekuatan alam kultivasi ini.
Secara umum, seseorang membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan fondasi jiwa setelah mencapai terobosan sebelum dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan alam tersebut, tetapi Xiang Shaoyun bukanlah orang biasa. Kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat yang setara dengan kultivator alam fondasi jiwa tingkat 9. Dia lebih dari mampu mengendalikan fondasi jiwanya. Setelah mendapatkan kendali penuh atas fondasi jiwa seseorang, seseorang dapat dengan mudah menggabungkannya ke dalam kekuatan tempur keseluruhannya. Tekanan yang dipancarkan oleh fondasi jiwa Xiang Shaoyun tidak lebih lemah dari Qin Junling. Dengan demikian, mustahil bagi Qin Junling untuk menekan Xiang Shaoyun dengan tekanan fondasi jiwanya. Dalam hal kekuatan tempur, Qin Junling sedikit lebih unggul. Namun, setelah Xiang Shaoyun menggunakan energi awal mula primalnya, ia mampu melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan. Kedua energi itu bertabrakan dengan hebat dan menciptakan ledakan yang mengguncang dunia. Orang-orang yang bertarung di area tersebut semuanya ketakutan. Mereka segera menjauhkan diri dari keduanya. Lagi pula, energi yang bertabrakan itu di luar kemampuan mereka untuk menahannya. Setelah serangkaian benturan, Xiang Shaoyun terdesak ke posisi bertahan. Terdapat banyak luka di tubuhnya, tetapi semuanya luka dangkal yang tidak mengancam nyawanya. Adapun Qin Junling, bekas kepalan tangan terlihat di tubuhnya, dengan darah menyembur keluar dari perutnya tanpa henti. Sebagai kultivator alam fondasi jiwa tingkat pertama, Xiang Shaoyun mampu bertarung imbang dengan kultivator alam fondasi jiwa tingkat ke-8. Jika kabar ini tersebar, itu akan cukup untuk mengejutkan seluruh wilayah kekuasaan. Perlu diketahui bahwa, meskipun berbagai jenius di dunia ini tentu mampu melawan mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi, jika salah satu dari mereka melawan kultivator alam fondasi jiwa pada tingkat ini, masih akan ada kesenjangan yang jelas di antara keduanya. Namun, Xiang Shaoyun mampu melawan seseorang 7 tingkat di atasnya tanpa mengalami kekalahan. Tidak ada kata yang dapat menggambarkan secara akurat betapa dahsyatnya kekuatan tempurnya. Tingkat kekuatan ini mungkin merupakan hasil dari keberhasilannya melewati kompetisi di 4 akademi dan membangkitkan ingatan akan kehidupan sebelumnya. Setelah beberapa bentrokan lagi, Qin Junling mulai merasa takut. Dia mengira akan mudah menangkap Xiang Shaoyun, tetapi dia menyadari betapa salahnya dia. Meskipun Qin Junling membawa 200 orang, Xiang Shaoyun tetap bisa tinggal atau pergi sesuka hatinya. Di sekitar Qin Junling, 200 orang yang dibawanya juga dibunuh. Mereka tidak mampu mendapatkan keuntungan apapun. Di antara orang-orang yang dibawa Xiang Shaoyun bersamanya, si putih kecil, kura-kura, dan katak menunjukkan kekuatan yang sangat mengerikan. Little White tak terkalahkan dengan kemampuan harimau putihnya. Aumannya mampu mencapai gendang telinga siapapun dan menembus hati mereka, memenuhi mereka dengan rasa takut sebelum ia menghabisi mereka. Ia juga memiliki banyak raja iblis bersamanya. Para raja iblis sangat kejam dan ganas dalam pertarungan, memenuhi lawan mereka saat ini, para anggota sekte dengan rasa takut. Tidak perlu dijelaskan lagi mengapa katak dan kura-kura itu begitu menakutkan. Mereka adalah raja iblis tingkat tinggi, dan mereka dapat dengan mudah menghancurkan anggota sekte tanpa perlu kembali ke wujud aslinya. Adapun Ye Chaomu, setelah membunuh Qin Siling, dia tidak melakukan apapun. Dia berdiri di sana dengan tenang dan menyaksikan Xiang Shaoyun bertarung, selalu siap untuk ikut campur saat dia tampak dalam bahaya. Tetapi ketika dia menyaksikan kekuatannya, dia menyadari bahwa kekhawatirannya selama ini sia-sia. Aku tak menyangka kakakku sudah sekuat ini. Dia mungkin bahkan lebih kuat dariku dalam kondisi kekuatan penuh, pikir Ye Chaomu dengan puas. Dia selalu menjadi pihak yang lebih kuat, jadi dia merasa senang untuknya ketika akhirnya dia menunjukkan kekuatan yang jelas tidak lebih lemah darinya. Tetua suci, apa yang masih Anda tunggu? Jika terus begini, kita semua akan mati, teriak Qin Junling, tak berani menunggu lebih lama lagi. Tepat setelah dia berteriak, sesosok tubuh berlumuran darah terhempas ke tanah. Jadi, inilah sesepuh suci kalian. Dia tidak berguna, ujar pria parubaya yang dibawa Ye Chaomu dari langit. Qin Junling menatap tetua suci yang lehernya patah, dan rasa takut langsung memenuhi matanya. Tanpa ragu-ragu, dia mulai melarikan diri. Orang-orang ini terlalu menakutkan. Apakah kau bahkan bisa melarikan diri? Xiang Shaoyun mencibir sambil mengirimkan klon jiwanya. Sebuah busur muncul di tangan klon tersebut, dan anak panah langsung dilepaskan. Bab 1045. Pertama, terdengar suara ledakan keras. Kemudian, darah menyembur tidak jauh di depan mereka. Darah berhamburan ke segala arah seperti kembang api yang indah. Klon jiwa Xiang Shaoyun terlalu kuat. Bahkan kultivator alam fondasi jiwa tingkat 8 pun langsung terbunuh oleh klon tersebut. Pada saat itu, kelompok kedua anggota sekte tiba. Kelompok ini dipimpin oleh Di Loyang, seseorang yang pernah ditemui Xiang Shaoyun sebelumnya.
Diloyang hampir terjatuh dari kereta karena terkejut melihat pemandangan pembantaian yang dilihatnya saat tiba. Mereka berangkat sebagai pasukan cadangan untuk kelompok Qin Junling, tetapi sebelum mereka tiba, mereka menyaksikan pembantaian Qin Junling dari kejauhan. Seorang kultivator alam fondasi jiwa tingkat 8 ditembak jatuh begitu saja. Pemandangan ini terlalu mengejutkan. Diloyang juga memiliki beberapa penguasa tingkat puncak bersamanya. Mereka bahkan memiliki ahli alam pertempuran surga dalam kelompok mereka. Namun, mereka semua merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka, dan mereka tidak lagi berani melangkah maju. Mundur. Mundur ke sekte. Musuh terlalu kuat, perintah Diloyang tanpa ragu sedikitpun. Dia bahkan tidak punya keberanian untuk mencoba melawan, dan dia pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Adapun lebih dari 100 orang yang datang bersamanya, mereka tentu saja juga tidak berani membantahnya. Mereka semua mulai mundur. Adapun kelompok Qin Junling, mereka tersebar di mana-mana. Sebagian besar tewas, dan sebagian kecil berhasil meloloskan diri. Kelompok Xiang Shaoyun hanya mengejar sebentar sebelum berhenti. Kelompok Diloyang agak jauh dari mereka, jadi akan membutuhkan waktu bagi mereka untuk mengejar. Jika mereka mengejar, bahkan di Batian mungkin akan muncul. Sekarang masih bukan waktu yang tepat bagi mereka untuk melakukan pertempuran yang menentukan dengannya. Kakak, kenapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk langsung menyerbu sekte di? Tanya Ye Chaomu. Tidak perlu terburu-buru. Aku akan membuat di Batian gemetar ketakutan saat aku membunuhnya perlahan. Dia akan mengerti bahwa menjadi pemimpin sekte itu tidak mudah, kata Xiang Shaoyun sambil mencibir. Selama bertahun-tahun, ia telah mengumpulkan kebencian yang sangat besar di hatinya. Kini, saat waktu untuk balas dendam telah tiba, ia tidak terburu-buru untuk mengakhirinya. Kakak, apakah kau tidak takut dia akan melarikan diri atau meminta bantuan? Tanya Ye Chaomu. Xiang Shaoyun berpikir sejenak sebelum menjawab, dengan karakter anjing tua itu, dia mungkin akan melarikan diri. Tapi menurutku, kemungkinan besar beberapa orang dari klan dia akan datang membantunya. Sepertinya aku harus mengambil alih sekte ini sebelum mereka tiba. Dalam pertempuran ini, Xia Liuhui adalah satu-satunya yang menderita luka-luka. Sebagian besar yang lain baik-baik saja. Sekte Di memiliki lebih banyak orang di pihak mereka, tetapi pihak Xiang Shaoyun lebih kuat. Setiap orang di pihaknya dapat dengan mudah menghadapi 100 musuh mereka. Dengan demikian, mereka praktis tidak menderita kerugian. Ketika Xiang Shaoyun kembali ke kediaman gubernur, dia memanggil Raja Api Merah dan Hantu Pemangsa. Dia membutuhkan pendapat mereka sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Sekarang setelah aku menghancurkan garda depan sekte Di, mereka pasti akan bersiap untuk perang habis-habisan. Mereka juga akan memikirkan tindakan balasan untuk menghadapi kita. Aku ingin tahu apa pendapatmu tentang situasi ini, kata Xiang Shaoyun. Jika aku adalah di Batian, aku akan mengerahkan seluruh pasukanku untuk menyerangmu dan menghancurkanmu seketika, kata Raja Api Merah. Benar sekali. Karena dia telah dipermalukan, dia harus membalas dendam, atau reputasinya akan hancur, kata Hantu Pemakan. Tuan Muda, Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakan strategi kota kosong. Kita akan mundur terlebih dahulu. Ketika mereka tiba, kita akan mengepung mereka dan menyerang mereka secara tiba-tiba. Atau kita bahkan dapat melewati kota dan menyerang sekte mereka saat mereka sibuk di sini. Keduanya layak menjadi jenderal berpengalaman, mampu memberikan nasihat yang sangat baik. Xiang Shaoyun berpikir sejenak sebelum berkata dengan kilatan tajam di matanya, aku akan menguasai kota ini dan secara resmi menyatakan perang terhadap Di Batian. Aku akan mengalahkannya dengan adil dan jujur, menghancurkan reputasinya sepenuhnya sebelum membunuhnya. Kau bisa melakukan itu, tapi akan lebih berisiko karena mereka akan punya cukup waktu untuk bersiap, kata Scarlet Flame Monarch. Benar. Kurasa itu tidak sepadan, kata Hantu Pemangsa. Xiang Shaoyun tersenyum. Jangan khawatir, aku punya cara sendiri untuk menghadapi mereka. Xiang Shaoyun segera bertindak sesuai rencananya. Memimpin sekelompok orang, dia menuju keluar kota sebelum terbang ke langit. Orang-orang di kota sudah mulai gelisah. Munculnya kelompok orang baru seketika membuat mereka semua cemas. Siapakah mereka? Apa yang sedang mereka coba lakukan? Tekanan yang sangat menakutkan. Orang itu setidaknya seorang penguasa. Mereka tampaknya bukan dari kediaman gubernur. Apakah mereka yang telah mengambil alih kota? Mari kita lihat apa yang mereka coba lakukan. Jika mereka akan memulai pembantaian, kita harus melarikan diri. Di mana orang-orang sekte Di? Orang-orang ini bertindak terlalu arogan. Xiang Shaoyun mendengarkan semua diskusi dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya, kalian semua pasti bertanya-tanya siapa kami dan mengapa kami di sini. Jangan takut. Izinkan saya menceritakan kisah lengkapnya.
Saya yakin semua orang di sini tahu bahwa sebelum kota ini dikenal sebagai kota Di, kota ini dikenal sebagai kota Ziling. Organisasi yang memerintah kota ini dikenal sebagai Sekte Ziling. Benarkan? Saya adalah Tuan Muda Sekte Ziling, Xiang Shaoyun. Mantan pemimpin Sekte Ziling, Xiang Yangzhan, adalah ayah saya. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya mengambil alih kota ini dan mengganti namanya menjadi kota Ziling sekali lagi. Jika ada yang keberatan, silakan maju. Bukti apa yang Anda miliki bahwa Anda adalah mantan Tuan Muda? Tanya seseorang. Itu mudah dibuktikan. Dengan ini saya menyatakan perang terhadap Dibatian. Dialah bukti identitas saya. Tentu saja, tidak masalah meskipun dia menolak mengakui identitas saya karena saya akan menggantikannya, kata Xiang Shaoyun dengan nada mendominasi. Pernyataannya menimbulkan kehebohan. Penduduk kota tidak pernah membayangkan bahwa Xiang Shaoyun akan begitu percaya diri. Itu kata-kata yang besar. Kau benar-benar berpikir pemimpin sekte itu bukan siapa-siapa. Besok, kalian semua akan menjadi mayat, kata seseorang dengan nada mengejek. Orang itu tidak berani menunjukkan dirinya, dan dia terus menyebarkan suaranya kemana-mana untuk membingungkan orang-orang dan menyembunyikan lokasinya. Dasar tikus, kata Xiang Shaoyun dingin. Kemudian, kura-kura di samping Xiang Shaoyun bergerak dan mengulurkan tangannya ke arah seseorang. Apa yang kau lakukan? Bebaskan aku. Orang itu hanyalah seorang kaisar. Di hadapan seorang penguasa, dia bukan apa-apa. Jadikan dia pelajaran bagi semua orang di sini, kata Xiang Shaoyun dingin. Tentu. Inilah yang kusebut peri penyebar bunga, kata kura-kura sambil mengerahkan kekuatannya dengan tangannya, menghancurkan orang itu menjadi daging cincang. Darah berceceran di mana-mana, dan orang-orang di sekitar mereka bergegas berpencar panik. Orang-orang yang lebih penakut di antara kerumunan bahkan mengencingi celana mereka sendiri. Lagi pula, ada juga rakyat jelata di kota itu. Sebagian besar dari mereka belum pernah melihat pemandangan berdarah seperti ini sebelumnya, dan merekalah yang paling ketakutan oleh pemandangan berdarah tersebut. Bab 1046. Di Sekte Di, berbagai macam rumor mulai menyebar. Sudahkah kau dengar? Tuan Muda sebelumnya, Xiang Shaoyun, telah kembali. Bajingan itu. Dia beneran berani kembali. Apa dia mau bunuh diri? Sepertinya kau tidak tahu apa-apa. Sampah itu sudah menjadi sangat kuat. Belum lama ini, sekte tersebut mengerahkan pasukan untuk melawannya, dan seluruh pasukan itu hancur. Dia telah tumbuh menjadi orang yang sangat kuat. Dia benar-benar sekuat itu. Jadi maksudmu setelah menelan rasa malu, dia memutuskan untuk bekerja keras dan sekarang kembali untuk merebut kembali apa yang dulu menjadi miliknya. Itu terdengar seperti terlalu percaya diri. Apa gunanya bekerja keras sekarang? Ini bukan lagi sekte yang sama. Dia hanya berjuang tanpa tujuan. Sebagian besar anggota sekte telah berada di sekte tersebut sejak sebelum masa Dibatian. Namun, dengan munculnya Dibatian, pola pikir semua orang mulai berubah. Selain itu, anggota baru telah bergabung dengan sekte tersebut. Dengan demikian, sekte secara keseluruhan bersikap acuh tak acuh terhadap Xiang Shaoyun. Di aula utama, klon Dibatian muncul kembali di kursi utama. Kali ini, ekspresinya tampak tidak menyenangkan, dan orang-orang di depan kursi itu tidak berani mengeluarkan suara sedikitpun. Kota Di telah dikuasai oleh bajingan kecil itu. Dia bahkan secara terbuka menyatakan perang terhadapku. Keempat kin dari di semuanya telah mati. Sepertinya kalian semua hidup terlalu nyaman selama bertahun-tahun. Kalian bahkan tidak bisa lagi menghadapi invasi, kata Dibatian. Tatapannya tertuju pada Old Inter dan Old Summer saat dia berkata, dulu, kalian berdua yang bertugas memburu bajingan kecil itu. Sekarang dia telah berhasil tumbuh besar, kesalahan ada pada kalian berdua. Keduanya berlutut dan berkata, kami memohon ampunan kepada pemimpin sekte. Mengingat kalian berdua telah bekerja keras untuk sekte ini, aku akan memberi kalian kesempatan untuk menebus kesalahan kalian. Pimpin pasukan dan kembalilah dengan kepala Xiang Shaoyun, perintah Dibatian. Diloyang melangkah keluar dan berkata, ayah, tolong tenangkan amarahmu. Xiang Shaoyun memang membawa beberapa pembantu yang cakap bersamanya. Karena dia berani menantang kita, jelas dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan kita. Jika kita ingin membunuhnya, kita perlu mengirimkan pasukan elit kita. Mengirim kedua tetua itu hampir sama dengan mengirim mereka ke kematian. Itu tidak akan memberi kita keuntungan apapun. Tuan Muda ketiga benar. Ketua sekte, mohon pertimbangkan kembali, saran orang lain. Dibatian berpikir sejenak sebelum berkata, baiklah. Karena bajingan kecil itu bersikap sangat arogan, aku akan mengirim seseorang yang kuat untuk menghancurkannya. Mari kita lihat seberapa mampunya dia. Kemudian, ia mengakhiri pertemuan dan mengaktifkan formasi sekte agar berada dalam keadaan siap tempur sebelum memanggil seorang lelaki tua.
Sekilas, lelaki tua itu tampak seperti berada di ambang kematian. Meskipun begitu, sepasang matanya yang tua masih sangat tajam. Tetua He, saya perlu meminta bantuan Anda. Putra Xiang Yangzan telah kembali untuk membalas dendam. Dia telah menguasai kota Di. Saya perlu Anda pergi dan menghancurkannya, pinta di Batian dengan nada hormat. Putra Xiang Yangzan. Tentu, aku akan menangkap bajingan kecil itu untukmu, kata lelaki tua itu sebelum menghilang tanpa jejak. Melihat lelaki tua yang pergi itu, Di Batian menggenggam tangannya di belakang punggung dan berpikir, akan lebih baik jika dia bisa membunuh bajingan kecil itu. Dan jika dia tidak bisa, setidaknya dia bisa menyingkirkan beberapa orang tak tahu terima kasih itu untukku. Kemudian, klon Di Batian pun lenyap tanpa jejak. Sementara itu, tubuh utamanya terus berlatih di tempat terpencil. Dia berada di titik penting untuk mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Di atas 4 gerbang kota terdapat 4 papan nama bertuliskan di City. Keempat papan nama itu telah diturunkan oleh Xiang Shaoyun dan diganti dengan papan nama Ziling City. Tidak seorang pun di kota itu berani menentang, karena mereka yang berani menentang semuanya dibunuh. Berdiri di atas tembok kota, Xiang Shaoyun menatap ke arah Sekte Di dan bergumam, tidak akan lama lagi aku akan kembali. Di Batian, tunggu saja. Dan saat ia hendak kembali ke kediaman gubernur, aura yang tak terlukiskan turun dari langit dengan tekanan yang kuat dan mencekik. Xiang Shaoyun benar-benar tak berdaya melawan tekanan itu, dan ia hampir roboh ke tanah. Kurang ajar. Pada saat ini, Raja Api Merah, yang telah melindungi Xiang Shaoyun dari kegelapan, meraung dan menyerbu keluar. Dia mengirimkan tinju berapi ke langit. Bahkan ruang angkasa itu sendiri retak akibat kekuatan pukulannya. Sesosok muncul dari udara tipis. Pendatang baru ini tak lain adalah He Wuyu, sang suci yang datang dari Sekte Di. Pantas saja Di Batian mengirimku ke sini. Jadi kau benar-benar memiliki seorang Sein di sini juga, kata He Wuyu sambil memfokuskan pandangannya pada Raja Api Merah. Hentikan omong kosong ini. Dari manapun kau berasal, siapapun yang berani menyentuh Tuan Muda akan mati, kata Raja Api Merah sambil menyerang He Wuyu. Raja Api Merah belum pulih ke kekuatan puncaknya, tetapi dia cukup kuat untuk menghadapi Sein tingkat 5. Bagaimanapun, He Wuyu hanyalah Sein tingkat 5 puncak. Saat keduanya berbenturan, ledakan dahsyat meletus, menakutkan semua orang di kota. Xiang Shaoyun mengambil kesempatan untuk menyelinap kembali ke kediaman gubernur agar dia tidak terkena serangan yang meleset. Anjing tua itu memang sangat berhati-hati. Dia bahkan langsung mengirimkan kultivator alam pertempuran surga. Aku penasaran apakah Scarlet Flame mampu menghadapi lawan ini, gumam Xiang Shaoyun. Dia menatap Ye Chaomu dan berkata, Mo kecil, kirim seseorang untuk membantu Scarlet Flame. Aku khawatir dia tidak akan mampu menghadapi lawan ini sendirian. Orang ini tidak akan berani datang sendirian jika dia tidak mampu. Ye Chaomu tidak ragu-ragu. Dia mengangguk dan menyuruh pria parubaya itu mengikutinya. Ye Chaomu memiliki 2 Sein di sisinya. Salah satunya adalah seorang wanita tua bernama Nenek Luo, sementara yang lainnya, seorang pria parubaya, bernama Kakek Chen. Keduanya luar biasa kuat dan merupakan penjaga dao yang ditugaskan oleh guru Ye Chaomu kepadanya. Kakek Chen melayang ke langit, dan ketika dia hendak bergabung dalam pertempuran, Raja Api Merah menolak bantuannya. Kita tidak butuh 2 orang untuk menghadapi orang seperti ini. Cukup bersiap siaga saja. Aku sendiri sudah cukup untuk mengalahkannya, kata Raja Api Merah dengan percaya diri. Ia memang agak kalah dalam hal kekuatan tempur, tetapi ia tetap yakin bisa menang. Betapa percaya dirinya kau. Coba lihat seberapa kuat kau sebenarnya, kata He Wuyu sambil mencibir. Dia meningkatkan kekuatan serangannya, berusaha mengalahkan Raja Api Merah secepat mungkin. Kakek Chen tidak mengatakan apapun. Namun, hanya dengan berada di sana, ia memberikan He Wuyu kehadiran yang tak berwujud, membuatnya selalu waspada. Karena itu, ia menjadi semakin jengkel seiring berjalannya pertempuran. Mengandalkan pengalamannya yang kaya, Raja Api Merah mampu bertarung semakin baik, dan perlahan, ia mulai unggul. Kedua pihak saling melancarkan serangan berkali-kali, menciptakan tontonan spektakuler di langit. Jika mereka bertempur di darat, seluruh kota mungkin sudah rata dengan tanah sekarang. Akhirnya, He Wuyu tak sanggup bertahan lagi. Setelah melakukan serangan tipuan, dia berbalik dan lari. Raja Api Merah benar-benar terkejut. Dia bertanya kepada Kakek Chen, mengapa kau tidak menghentikannya? Kau bilang kau bisa menghadapinya sendirian, kan, kata Kakek Chen. Scarlet Flame Monarch terdiam. Bab 1047. He Wuyu kembali ke Sekte Di dengan perasaan sedih. Ia ingin mencari Di Batian, tetapi tidak dapat menemukannya dimanapun. Ia juga tidak tahu bahwa Di Batian sedang melakukan kultivasi terpencil, sehingga ia menjadi gelisah dan cemas.
Dibatian mengirimku ke bajingan kecil itu tanpa memberitahuku bahwa mereka memiliki ahli alam pertempuran surga yang sangat kuat di pihak mereka. Ini jelas jebakan, pikir He Wuyu. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk meninggalkan sekte tersebut. Karena anak itu datang dengan pasukan sebesar itu, dia pasti tidak akan meninggalkan sekte ini. Aku tidak akan ikut campur dalam kekacauan ini. Jika Dibatian menang, aku akan kembali. Jika bajingan kecil itu menang, aku akan pergi saja, putus He Wuyu. Memang benar bahwa Dibatian berniat menjebak He Wuyu. Dia tidak menduga reaksi seperti itu, dan menarik untuk mengetahui bagaimana perasaan He Wuyu jika dia mengetahuinya. He Wuyu menyimpan dendam terhadap Xiang Yangzan, itulah sebabnya Dibatian berhasil merekrutnya di masa lalu. Namun, He Wuyu bukanlah seseorang yang akan setia buta kepada siapapun. Karena itulah, Dibatian memutuskan untuk menjebaknya. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Tidak ada orang lain yang datang menemui Xiang Shaoyun, dan Xiang Shaoyun telah resmi menjadi gubernur kota Ziling. Kekuasaannya tinggi, dan tidak ada seorang pun di kota itu yang berani menentangnya. Beberapa orang mengunjunginya dengan maksud untuk membelot kepadanya. Para pengunjung itu berasal dari sebuah klan yang cukup besar yang berbasis di kota tersebut. Kepala klan itu adalah Qian Furen, seorang pria gemuk parubaya. Ketika dia tersenyum, matanya akan menyipit, dan wajahnya akan tampak seperti wajah patung Buddha. Singkatnya, dia adalah orang dengan penampilan yang lucu. Qian Furen tidak datang sendirian. Seorang lelaki tua dan seorang wanita muda yang cantik datang bersamanya. Lelaki tua itu tampak sudah pikun, dan ia berjalan menggunakan tongkat dengan punggung bungkuk. Bahkan, ia tampak seperti akan jatuh dan mati kapan saja. Namun, sebenarnya ia adalah seorang ahli alam fondasi jiwa tingkat lanjut. Adapun wanita cantik itu, dia adalah seorang raja tingkat puncak. Dia tampak seperti berusia awal 20-an, tetapi sebenarnya usianya mendekati 40 tahun. Tentu saja, usianya masih muda untuk seorang kultivator, dan dia masih memiliki paras yang mampu memikat banyak pria. Qian Furen memberi salam kepada tuan muda, sapa Qian Furen dengan hormat. Pria dan wanita tua di belakangnya pun mengikuti jejaknya, tidak berani mengabaikan kesopanan. Tenang saja. Katakan padaku, mengapa kau di sini? Xiang Shaoyun langsung membahas inti permasalahan. Saya yang rendah hati ini hadir untuk menawarkan kesetiaan klan saya kepada Anda, Tuan Muda. Kami dari klan Qian selalu menjadi pengikut pemimpin sekte lama. Setelah pemberontakan di Batian, kami telah mengasingkan diri hingga sekarang. Dengan kembalinya Anda, Tuan Muda, kami dari klan Qian bersedia untuk selalu siap sedia melayani Anda, kata Qian Furen dengan sungguh-sungguh. Xiang Shaoyun tidak memiliki kesan apapun tentang klan Qian. Di masa lalu, dia sering mengunjungi kota itu, tetapi dia belum pernah mendengar tentang mereka. Karena mereka bersedia membelot, dia tidak terlalu keberatan menerima mereka. Lagi pula, jumlah mereka akan tetap meningkatkan kekuatan pasukannya. Jika aku mengirim klan Qian untuk menyerang sekte di sekarang juga, apakah kau akan menyetujuinya? Tanya Xiang Shaoyun. Ekspresi Qian Furen, lelaki tua itu, dan wanita itu berubah. Mereka tahu betul betapa kuatnya sekte di. Menyuruh mereka menyerang monster seperti itu sama saja dengan memukul batu dengan telur. Mereka di sini untuk berpegangan pada seseorang yang kuat, tetapi sebelum mereka sempat berpegangan, mereka akan dibuang begitu saja. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak melanjutkan bicaranya, ekspresi tegas terpancar di wajah Qian Furen saat ia berkata, klan Qian bersedia maju ke garis depan, tidak akan mundur bahkan di hadapan kematian. Qian Furen memutuskan untuk mengabaikan semua kehati-hatian. Jika dia tidak menunjukkan keyakinan yang kuat sekarang, dia akan kehilangan kesempatan besar ini untuk naik kekuasaan. Tentu saja, ini adalah pertaruhan karena seluruh klan Qian mungkin akan hancur. Bagus. Ingat kata-katamu, kata Xiang Shaoyun. Ceritakan lebih banyak tentang klan Qianmu. Dan juga, ceritakan semua yang kau ketahui tentang orang-orang di kota ini yang setia kepada sekte di. Qian Furen menghela napas lega. Ia menyusun kembali pikirannya dan mulai menceritakan semua yang ia ketahui. Ada beberapa loyalis sekte di yang tersisa di kota itu, dan mereka dulunya bekerja sama erat dengan kediaman gubernur. Saat Qian Furen berbicara, Xiang Shaoyun menatap langsung ke matanya, mencoba mendeteksi kebohongan apapun. Qian Furen merasa sangat tertekan, seolah-olah ia sedang berhadapan dengan seorang raja yang bermartabat. Kebohongan dan alasan yang telah ia rencanakan untuk diucapkan semuanya sirna, dan ia hanya mengatakan kebenaran. Setelah mendengarkan semuanya, Xiang Shaoyun terdiam sejenak. Ia berkata, bagus. Kembalilah dan bersiaplah. Kita akan berperang melawan sekte di. Jika kinerja klan Qianmu memuaskan saya selama perang, kalian akan diizinkan untuk mengelola kota di masa depan.
Xiang Shaoyun masih kekurangan orang, jadi dia tidak akan memperlakukan dengan buruk mereka yang dengan sukarela bergabung di bawah panjinya. Qian Furen sangat gembira, dan dia berkata, "Terima kasih, Tuan Muda. Kekayaan dan kehormatan dapat ditemukan di tengah bahaya. Jika dia membelot lebih lambat, tawaran ini mungkin akan diberikan kepada orang lain. Dan sekarang, satu-satunya hal yang tersisa baginya adalah mematuhi perintah Xiang Shaoyun." Setelah mengajukan beberapa pertanyaan lain, Xiang Shaoyun membubarkan ketiganya. Sebelum pergi, Qian Furen buru-buru berkata, "Tuan Muda, banyak hal yang menunggu untuk diselesaikan, dan Anda mungkin sangat sibuk menangani berbagai macam urusan. Mengapa Anda tidak membiarkan gadis dari klan saya ini tinggal dan melayani Anda? Dia cukup cekatan, jadi setidaknya dia bisa membantu." Wanita itu memberi hormat kepada Xiang Shaoyun dengan lembut dan menatapnya dengan tatapan menggoda. Qian Mengmeng memberi salam kepada Tuan Muda. "Saya bersedia berada di sisi Anda dan memenuhi semua keinginan Anda." Ia sangat percaya diri dengan penampilannya. Di kota itu, ia dianggap sebagai wanita tercantik. Banyak pria bermimpi memilikinya sebagai istri, tetapi tidak banyak dari mereka yang mampu menarik perhatiannya. Sebelumnya, ketika kepala keluarganya membawanya menemui Xiang Shaoyun, ia menolak dengan keras. Sayangnya, meskipun ia adalah kesayangan keluarga, ia harus patuh dan bertindak demi kepentingan keluarga jika diperlukan. Namun setelah melihat Xiang Shaoyun dengan mata kepala sendiri, ia sangat ingin menyerahkan dirinya kepadanya. Pria itu terlalu tampan. Sayangnya, Xiang Shaoyun sudah terlalu sering bertemu wanita cantik. Karena itu, Qian Mengmeng tidak mampu menarik perhatiannya. Ia melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan repot-repot bermain-main denganku. Bekerjalah dengan baik, dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kau boleh pergi." Ia berbicara dengan nada memerintah, dan Nyonya Qian langsung gemetar. Ia buru-buru pergi bersama Qian Mengmeng dan lelaki tua itu. Qian Mengmeng tidak pasrah, tetapi ia juga menyadari bahwa pria seperti dia mungkin tidak akan ada hubungannya dengan dirinya. Setelah ketiganya pergi, Xiang Shaoyun memanggil Du Xuanhao. Dia menyuruh Du Xuanhao memimpin tim untuk membersihkan para loyalis sekte di kota. Selain itu, dia juga menyuruh Xia Liuhui mengumumkan bahwa mereka akan menyerang sekte di dalam 3 hari. Pengumuman itu menyebabkan kegemparan besar baik di kota Ziling maupun di sekte di. Bab 1048. Deklarasi perang resmi oleh Xiang Shaoyun merupakan peristiwa besar. Suasana di kota menjadi tegang karena semua orang takut seluruh kota akan dilalap api perang. Pada saat itu, mereka pun akan terlibat meskipun hanya sebagai penonton. Lagi pula, pertempuran sebesar itu biasanya akan mengakibatkan kehancuran besar-besaran karena banyaknya ahli yang terlibat. Mereka hanya bisa berdoa agar kota itu tidak menjadi medan pertempuran. Hanya dengan begitu mereka akan tetap aman. Sementara itu, beberapa organisasi di kota tersebut dilenyapkan dalam satu malam. Organisasi-organisasi tersebut adalah organisasi yang setia kepada sekte di. Mereka telah bersembunyi dengan baik, tetapi dengan pembelotan Qian Furen, semuanya terungkap. Seluruh penduduk kota merasakan krisis, dan keributan besar meletus di sekte di. Para anggota sekte di kini menyadari kembalinya Xiang Shaoyun, dan mereka semua menunggu perintah di Batian untuk pergi dan melenyapkannya. Xiang Shaoyun kembali untuk membalas dendam. Dengan menyatakan perang secara terbuka terhadap mereka, jelas bahwa dia meremehkan mereka. Namun, di Batian tetap bersembunyi selama sesi kultivasinya yang terpencil. Tidak ada yang bisa menemukannya, dan Tuan Muda pertama, Dilang, terpaksa mengambil alih. Dilang adalah seorang pria parubaya, dan dia adalah putra tertua dari 9 putra di Batian. Penampilannya agak biasa saja, dia hanya seorang kultivator alam fondasi jiwa tingkat ketiga. Dengan kekuatan Dilang, dia jelas bukan yang paling luar biasa. Bahkan putra ketiga, Diloyang, telah menyamai level kultivasinya. Kematian Qin Siling telah memenuhi hati Dilang dengan amarah, dan dia memikirkan cara untuk menyingkirkan Xiang Shaoyun. Dengan hilangnya ayahnya, dia menemukan kesempatan untuk mengirim pasukan untuk mengejar Xiang Shaoyun. Sayangnya, ketika dia benar-benar mencoba mengambil Al Zihui, dia mendapati bahwa tidak banyak orang yang bersedia mematuhinya. Bahkan di antara mereka yang mematuhi, mereka hanya basa-basi dan tidak benar-benar melaksanakan perintahnya. Tidak satu pun ahli alam pertempuran surga yang menanggapi panggilannya untuk meminta bantuan, yang semakin melukai perasaannya. Telah dipastikan bahwa Xiang Shaoyun memiliki para ahli alam pertempuran surga di sisinya. Tanpa para ahli alam pertempuran surga, mereka tidak akan memiliki peluang untuk melawannya. Ketidakmampuan Dilang untuk sepenuhnya mengendalikan situasi menyebabkan para anggota sekte mulai gelisah. Mengapa pemimpin sekte masih mengasingkan diri? Musuh kita sudah berada di depan gerbang. Ini terlalu memalukan. Pemimpin sekte belum meninggalkan kita dan melarikan diri, kan?
Jika dia melarikan diri, kita akan berada dalam masalah besar. Jangan menyebar rumor. Pemimpin sekte mungkin sedang berada di titik kritis dalam kultivasinya. Kalau tidak, dia pasti sudah menunjukkan dirinya dan menghancurkan bajingan kecil itu sekarang. Mengapa mantan tuan muda itu begitu percaya diri? Pemimpin sekte yang lama pasti sudah tidak kembali, kan? Pemimpin sekte yang lama telah meninggal, itulah sebabnya pemimpin sekte yang sekarang mengambil alih posisi tersebut. Bajingan kecil itu hanya tidak senang karena orang lain menjadi pemimpin sekte. Tidak butuh waktu lama bagi Xiang Shaoyun untuk menerima pesan dari Old Inter dan Old Summer. Ia mengetahui bahwa Di Batian masih mengasingkan diri, dan ia juga mengetahui tentang suasana gelisah di sekte tersebut. Setelah mendengar kabar itu, dia berunding dengan rakyatnya dan bersiap melancarkan serangan. Sebelum berangkat, dia mengirimkan klonnya terlebih dahulu. Klon jiwanya sudah berada di alam fondasi jiwa tahap ke-9 dan berada di peringkat menengah di antara para ahli di wilayah kekuasaannya. Selama dia tidak bertemu dengan mereka yang berada di alam pertempuran surga, dia pada dasarnya bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Mengapa dia mengirim klonnya sendirian ke sekte di? Itu karena dia ingin mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi di sekte tersebut. Dia juga berencana untuk menghancurkan formasi pertahanan sekte itu. Setelah melakukannya, dia akan dapat mendukung pasukannya dan mengurangi korban jiwa mereka. Tentu saja, dia tidak cukup sombong untuk meremehkan semua ahli di sekte tersebut. Setelah mendekati sekte, dia menjadi tak terlihat karena itu satu-satunya cara untuk berjalan langsung ke dalam sekte tanpa halangan. Menjadi tak terlihat adalah kemampuan yang memberinya kepercayaan diri untuk menghancurkan formasi pertahanan sekte tersebut. Saat Xiang Shaoyun berdiri di depan gerbang sekte yang megah, hatinya dipenuhi kesedihan. Ia berpikir, akhirnya aku kembali. Disinilah ia dibesarkan, dan dialah yang telah kehilangan tempat ini kepada orang lain. Dulu, hatinya dipenuhi penyesalan yang tak tertandingi. Sekarang setelah ia kembali, ia merasa bersyukur kepada Di Batian. Tanpa pengkhianatan Di Batian, ia masih akan menjalani kehidupan sebagai tuan muda yang busuk. Ia tidak akan berusaha untuk menjadi kuat, dan ia tidak akan bekerja tanpa henti untuk masa depannya. Ia masih akan membuang-buang waktunya seperti tuan muda playboy seperti sebelumnya. Xiang Shaoyun tak sanggup membuang terlalu banyak waktu memikirkan masa lalu saat berdiri di depan gerbang. Ia melangkah masuk ke dalam sekte. Saat ini, sekte tersebut dalam keadaan siaga tinggi. Keamanan sangat ketat, bahkan seekor lalat pun akan kesulitan menyusup ke dalam sekte. Sementara itu, Xiang Shaoyun bisa dengan santai berjalan melewati para penjaga tanpa terdeteksi. Xiang Shaoyun merasa agak puas dengan keberhasilannya, dan dia buru-buru menuju puncak gunung tempat dia pernah tinggal. Gunung itu bernama Puncak Shaoyun dan menyimpan banyak kenangan indahnya. Setelah tiba di puncak, ia mendapati betapa terpencilnya puncak itu. Tempat di mana ia pernah tinggal telah hancur dan bobrok, dan semua orang yang pernah melayaninya di puncak itu telah meninggal. Tepat ketika dia hendak pergi, dia melihat sesosok orang berlutut di sudut dan bergumam tentang sesuatu. Karena penasaran, Xiang Shaoyun berjalan mendekat. Tuan muda telah kembali. Kuharap dia bisa meraih kemenangan dan merebut kembali apa yang menjadi miliknya, bisik sosok itu pelan. Xiang Shaoyun tidak akan bisa mendengar apapun jika dia tidak mendekat. Setelah mendengar suara yang familiar itu, Xiang Shaoyun tak kuasa menahan diri untuk berseru pelan, "Kian kecil." Untungnya, ia mampu dengan cepat menenangkan diri. Suaranya pelan, sehingga tidak akan terdengar oleh siapapun kecuali orang itu berada tepat di sampingnya. Siapa itu? Wanita yang berlutut itu ketakutan, dan dia tersentak bangun dari tanah sebelum berbalik. Saat ia berbalik, wajah yang sedikit bulat dan sangat cantik terungkap di hadapan Xiang Shaoyun. Kulitnya lembut dan cerah, matanya seperti sepasang bulan bercahaya yang membuat orang ingin menyayanginya. Ia juga memiliki bentuk tubuh bak jam pasir yang sangat menarik. Sayangnya, ia tampak agak lemah, seolah-olah hembusan angin kecil saja bisa menerbangkannya. Wanita ini memiliki pembawaan yang lembut, seseorang yang siapapun akan ingin melindunginya. Perasaan Xiang Shaoyun menjadi rumit ketika melihatnya. Wanita ini tak lain adalah Yao Qian, pelayan favoritnya sejak dulu. Mereka berdua tumbuh bersama, tetapi karena Yao Qian tidak begitu cantik saat itu, Xiang Shaoyun lebih menyukai Xia Yunxi daripada dirinya. Dia masih mengingat Yao Qian sebagai anak ingusan yang suka menempel padanya kemanapun. Dulu dia menganggap Yao Qian terlalu manja, tetapi bertemu dengannya lagi membuatnya merasa sedih. Bab 1049. Yao Qian memiliki identitas kedua. Dia adalah cucu tetua Yao. Tetua Yao selalu dihormati oleh Xiang Yangzan, dan kedudukannya di sekte sangat tinggi. Bahkan setelah Di Batian mengambil alih sekte, dia masih memperlakukan tetua Yao dengan hormat. Lagi pula,
keahlian tetua Yao dalam memurnikan ramuan sangat langka dan berharga. Selama bertahun-tahun, Yao Qian telah tumbuh menjadi wanita yang jauh lebih cantik dari sebelumnya. Namun, ia masih memiliki fisik yang lemah. Xiang Shaoyun ingat bahwa tetua Yao pernah mengatakan bahwa Yao Qian terlahir dengan meridian yang terputus sejak lahir. Ia seharusnya tidak hidup melewati usia 18 tahun. Sekarang setelah ia hidup melewati usia 18 tahun, jelas betapa banyak usaha yang telah tetua Yao curahkan untuk membantunya selama bertahun-tahun ini. Xiang Shaoyun ingin sekali memeluknya dengan hangat, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa. Karena Yao Qian ada di sini berdoa untuknya, jelas bahwa dia masih menganggapnya sebagai tuan muda, dan itu sangat menyentuh hatinya. Ketika Yao Qian tidak menemukan siapapun di sekitarnya, dia menenangkan diri dan bersiap untuk pergi. Ini adalah masa yang sensitif di sekte tersebut. Bahkan kakeknya pun telah dikenai tahanan rumah. Dia tidak boleh membuat masalah. Tepat ketika dia hendak pergi, beberapa orang muncul tanpa suara di puncak. Saat Xiang Shaoyun melihat mereka, niat membunuhnya meningkat. Pemimpin kelompok itu adalah Di Chenggong, putra kelima di Batian. Namanya berarti kesuksesan, tetapi sebagai pribadi, dia cukup gagal. Dari 9 putra di Batian, Dilin tanpa diragukan lagi adalah yang paling berbakat. Sedangkan yang terburuk di antara mereka adalah Di Chenggong ini. Karena bakatnya yang buruk dalam kultivasi, dia jauh tertinggal dari saudara-saudaranya. Karena itu, dia benar-benar menyerah pada dirinya sendiri, dan dia bermalas-malasan, tidak melakukan sesuatu yang produktif. Bahkan, beberapa kebiasaan buruk Xiang Shaoyun di masa lalu berasal darinya. Saat ini, Di Chenggong tampak seperti telah kehilangan seluruh kekuatan hidupnya akibat konsumsi alkohol berlebihan dan kesenangan duniawi. Ia bahkan tidak bisa berjalan tegak, dan sama sekali tidak terlihat seperti seorang kultivator. Di belakangnya ada para anak buahnya yang bertugas melindunginya. Tanpa mereka di sisinya, dia pasti sudah lama terbunuh karena kebejatan moralnya. Saat ini, Di Chenggong mengincar Yao Qian, dan Yao Qian menyadari bahwa Di Chenggong menyimpan niat buruk terhadapnya. Setelah menyapanya dengan sopan, Yao Qian bergegas pergi. Sayangnya, dialah alasan mengapa dia datang ke puncak Shaoyun. Dia menghentikannya di jalan dan tersenyum, berkata, "Saudari Qian, mengapa kau terburu-buru? Mari kita mengobrol sebentar." Dia mengulurkan tangan untuk meraih lengannya, tetapi untungnya, wanita itu berhasil menghindar dengan cepat. Ia berniat melarikan diri sebelum melakukan hal lain. Jika ia tetap tinggal, ia pasti akan menjadi korban pria itu. Di masa lalu, Di Chenggong tidak pernah berani bersikap kurang ajar seperti itu padanya. Sekarang setelah kakeknya ditangkap, ia telah mendapatkan keberanian untuk bertindak tanpa kendali terhadapnya. Ketika Di Chenggong melihat Yao Qian hendak melarikan diri, dia berteriak lantang, "Tangkap dia!" Perintahnya, anak buahnya menghentikan Yao Qian. "Apakah kalian tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Tuan Muda kelima?" tanya salah seorang dari mereka. "Lepaskan aku!" teriak Yao Qian. Dia menjadi cemas membayangkan bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri kali ini. "Kau tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Tetaplah di sini bersama Tuan Muda ini dengan patuh, atau tidak akan ada hal baik yang terjadi pada kakekmu," kata Di Chenggong sambil mencibir. Dia mengamati seluruh tubuh Yao Qian yang lembut dengan tatapan tajam, sementara kobaran api membara di hatinya. Dia menerkamnya, mencoba menodainya di tempat terbuka itu juga. Yao Qian pucat pasi karena takut. Dia jatuh ke tanah setelah terhuyung-huyung, dan mulai menjerit. "Teruslah berteriak. Tidak akan ada yang berubah. Kau akan menjadi milikku hari ini," kata Di Chenggong dengan penuh semangat. Xiang Shaoyun mengamati dengan dingin, amarah membara di hatinya. "Dasar binatang buas," umpat Xiang Shaoyun dalam hati sambil melafalkan kutukan jiwa naga neter. Banyak simbol tak berwujud menyerbu ke arah Di Chenggong. Di Chenggong bukan lagi seorang pemuda. Dengan mengandalkan sumber daya sekte, dia telah mencapai alam langit yang tinggi secara paksa. Di mata Xiang Shaoyun, tingkat kultivasi ini tidak berbeda dengan serangga. Xiang Shaoyun dapat dengan mudah mengubah orang seperti dia menjadi bonekanya. Dan saat Di Chenggong hendak mencapai Yao Qian, jiwanya yang lemah seketika jatuh di bawah kendali Xiang Shaoyun. Dia memegang kepalanya sendiri dan mulai meratap, diserang oleh rasa sakit hebat yang menyiksa jiwanya. Para anak buahnya ketakutan. "Tuan Muda kelima, apa kabar?" tanya para pengawal sambil buru-buru mengepungnya. Alih-alih menjawab, Di Chenggong mulai membenturkan kepalanya ke tanah. Darah mengalir, dan dia terus meratap seperti babi yang disembelih. Ratapannya begitu menyedihkan sehingga orang-orang yang hadir gemetar hanya mendengarnya. Yao Qian sendiri sangat ketakutan. Dia segera mundur dan menjauhkan diri dari Di Chenggong. "Penyihir, kau pasti telah melakukan sesuatu pada Tuan Muda kelima.
Kau ditangkap sementara kami memutuskan apa yang akan kami lakukan padamu, kata salah satu anak buah sambil mengulurkan tangan ke arah Yao Qian. Namun sebelum ia sempat menyentuhnya, Di Chenggong berhenti berteriak. Ia mengangkat kepalanya dan mengumpat, "Bajingan, kembalilah ke sini. Ini tidak ada hubungannya dengan saudari Qian." Anak buah itu langsung menarik tangannya kembali, tidak lagi berani melakukan gerakan apapun terhadap Yao Qian. "Maafkan aku, saudari Qian. Aku tidak tahu apa yang merasukiku tadi. Aku benar-benar minta maaf." "Mohon maafkan aku," kata Di Chenggong sambil mulai menamparkan wajahnya sendiri berulang kali, membuat Yao Qian dan semua anak buahnya terkejut. Ini adalah kali pertama mereka melihat tuan muda kelima mereka menamparkan dirinya sendiri dan meminta maaf. "Apa yang kau tunggu? Minta maaf pada saudari Qian. Apa kau ingin mati?" tuntut Di Chenggong. Para anak buah itu segera melakukan apa yang diperintahkan. "Maaf, Nona Qian. Kalian bahkan tidak tulus. Kalian harus melakukan ini. Tampar wajah kalian sendiri seperti aku dan tetap berlutut sampai saudari Qian memaafkan kalian," kata Di Chenggong. Para anak buah itu pucat pasi. Tetapi karena bahkan tuan mereka pun melakukannya, mereka tidak berani membangkang. Dan dengan demikian, sebuah pemandangan unik muncul, pemandangan di mana para anak buah itu berulang kali menamparkan diri mereka sendiri, sebuah pemandangan yang sangat memperbaiki suasana hati Xiang Shaoyun. Di sisi lain, Yao Qian benar-benar bingung. Dia tidak berani tinggal dan berpikir, dia dengan cepat berbalik dan melarikan diri. Setelah berlari sebentar, dia berhenti dan berpikir, "Aku jelas mendengar seseorang memanggilku tadi." Suara itu jelas bukan milik tuan muda kelima atau siapapun di kelompoknya. Siapa orang itu? Setelah berpikir sejenak, wajah seorang pemuda muncul dalam benaknya. Wajahnya memerah saat dia bergumam, "Apakah tuan muda sudah kembali?" Dia tidak berani berlama-lama di sana dan buru-buru melanjutkan pelariannya. Sementara itu, Xiang Shaoyun bahkan tidak mau membuang waktu lagi untuk Di Chenggong dan anak buahnya. Dia diam-diam mengikuti Yao Qian, karena penasaran dengan keadaan tetua Yao saat ini. Bab 1050. Penampilan Yao Qian yang rapuh membuat semua orang ingin melindunginya. Dalam perjalanan pulang, dia menyapa setiap orang yang ditemuinya. Namun, mereka semua menjaga jarak darinya seolah-olah dia membawa penyakit. Hal itu membuatnya sedih, dan kecemasannya semakin bertambah. Dulu, semua orang akan menghadapinya dengan senyum dan terus-menerus menyanjung serta memujinya. Saat kakeknya dikenai tahanan rumah, dia kehilangan statusnya sebelumnya, menjadi seseorang yang tidak ada yang berani mendekatinya. Semua orang takut dia akan melibatkan mereka dalam masalah apapun yang sedang dihadapinya. Akhirnya ia tiba di Aula Yao. Tempat itu tampak suram dan sepi, keramaian yang biasanya ada di sana tidak terlihat. Ia tak kuasa menahan desahan. Dunia ini penuh dengan kemunafikan. Ketika semuanya baik-baik saja, semua orang ada di sini untuk berbagi kebahagiaan. Ketika keadaan menjadi buruk, semua orang menjadi acuh tak acuh. Setelah memasuki aula utama, dia menuju ke halaman belakang. Di sana, kakeknya sedang duduk dengan secangkir teh. "Kakek," panggil Yao Qian. Kau pergi ke puncak Shaoyun lagi?" tanya tetua Yao dengan ekspresi ramah di wajahnya. Tetua Yao berada di bawah hukuman penjara, tetapi sebenarnya itu adalah tahanan rumah. Kultivasinya telah disegel, sehingga dia tidak dapat menggunakan kekuatannya sama sekali. Dia juga tidak bisa melangkah sedikit pun menjauh dari halaman belakang, atau dia akan segera dihukum. "Ya, maafkan aku karena membuatmu khawatir, kakek," kata Yao Qian. "Hah, aku memang mengkhawatirkanmu. Tuan muda telah kembali, dan aku senang mendengarnya. Namun, aku khawatir tuan muda akan berpikir bahwa kita telah mengkhianatinya. Di Batian pasti juga tidak akan mempercayai kita. Aku tidak keberatan mati, tetapi aku tidak ingin melibatkanmu," kata tetua Yao sambil menghela napas panjang. "Kakek, tuan muda bukanlah orang seperti itu. Dia pasti akan percaya bahwa kakek punya alasan sendiri untuk melakukan apa yang kakek lakukan," kata Yao Qian. Kakek bilang aku hanya punya waktu 18 tahun lagi untuk hidup, kan? Aku sudah hidup 7 tahun lebih lama, jadi aku cukup senang dengan itu. Bahkan jika aku harus mati sekarang, itu sepadan. Aku hanya sedih karena tidak bisa terus menjalankan baktiku kepada kakek. Gadis bodoh, kau masih punya umur panjang. Setelah tuan muda merebut kembali sekte ini, aku akan membawamu pergi dan mencari obat suci legendaris untuk memperpanjang umurmu, kata tetua Yao sambil menepuk tangan Yao Qian dengan penuh kasih sayang. Xiang Shaoyun memperhatikan mereka, dan dia merasakan sesuatu menusuk hatinya. Dia hampir saja memanggil mereka saat itu juga. Dulu, ketika di Batian memberontak, dia tidak melihat tetua Yao dimanapun. Dia mengira tetua Yao juga telah mengkhianatinya,
tetapi tampaknya dia masih setia kepada Sekte Ziling. Xiang Shaoyun menarik napas dalam-dalam dan berpikir, kakek Yao, kian kecil, kalian berdua akan baik-baik saja. Percayalah padaku. Lalu dia pergi. Tanpa membuang waktu, dia langsung menuju aula utama di puncak utama, lokasi inti sekte tersebut. Alih-alih bergegas masuk, dia berhenti di suatu tempat di puncak dan memanfaatkan kedalaman bumi. Dia menyebarkan indranya melalui formasi di sekitarnya sambil mencari mata formasi. Dia akan melakukan sesuatu di sini untuk mencegah formasi tersebut menghalangi invasinya. Setelah mendapatkan kembali ingatannya dari dua kehidupan sebelumnya dan memperoleh buku formasi, ia memperoleh pemahaman yang jauh lebih dalam tentang formasi dengan bantuan cahaya kebijaksanaannya. Ia dapat dengan mudah memahami formasi apapun selama itu bukan formasi tingkat suci. Di sekte terdapat seorang Grandmaster formasi, tetapi penguasaan formasi Grandmaster tersebut belum mencapai tingkat suci. Mereka hanya menanamkan kekuatan seorang suci ke dalam formasi tersebut, sehingga kekuatannya hanya sebatas itu. Melayang di atas puncak utama, Xiang Shaoyun merasakan formasi di sekitarnya dengan jelas. Tak lama kemudian, ia menemukan mata formasi. Dalam hati, ia berpikir, ini adalah formasi utama, formasi yang mampu menyerang dan bertahan. Saat aku menyentuhnya, keadaan akan menjadi berbahaya. Sepertinya aku tidak bisa sembarangan menyentuh formasi ini. Aku harus mencari formasi lain sebelum memutuskan apa yang harus kulakukan. Setelah menggeledah puncak utama, Xiang Shaoyun berkeliling sambil memeriksa semua formasi pendukung di seluruh sekte. Dia melakukan sesuatu pada formasi-formasi itu dan menyegel energi mata formasi mereka sehingga akan gagal ketika anggota sekte mencoba mengaktifkannya. Itu sudah cukup sebagai sabotase untuk saat ini. Adapun formasi utama di puncak utama, formasi itu telah dirusak oleh seorang suci, jadi dia tidak bisa menyentuhnya untuk saat ini. Meskipun begitu, dia sudah memiliki rencana dalam pikirannya tentang apa yang akan dilakukan dengannya. Setelah Xiang Shaoyun menyelesaikan semua persiapannya, dia bersiap untuk pergi tetapi kemudian teringat sesuatu. Dia mengubah pikirannya dan menuju ke lokasi penting di dalam sekte, tempat ayahnya dulu berlatih dalam pengasingan. Di Batian mungkin adalah orang yang menempati lokasi itu sekarang. Tempat itu sunyi dan terpencil, dan beberapa bangunan sederhana berdiri di tengah formasi yang mengumpulkan konsentrasi energi spiritual yang kental di area tersebut. Di sini, seseorang juga bisa mendapatkan cakupan bintang yang baik, memungkinkan seseorang untuk mengumpulkan sejumlah besar energi astral yang akan bermanfaat bagi kultivasi seseorang. Ketika Xiang Shaoyun mendekat, ia menemukan bahwa sejumlah kultivator kuat bersembunyi di sekitarnya dan menjaga area tersebut. Begitu ada pergerakan, mereka akan menunjukkan diri. Dalam keadaan tak terlihat, Xiang Shaoyun masuk tanpa terdeteksi. Hanya mereka yang memiliki mata dao ilahi atau mata unik yang dapat mendeteksinya dalam keadaan ini. Dia berjalan-jalan tetapi tidak menemukan di Batian. Sebaliknya, dia melihat seseorang lain sedang berkultivasi dalam pengasingan di dalam gedung. Dua ahli alam fondasi jiwa yang kuat berjaga di luar gedung, mencegah siapapun mendekat. Melalui indera dari alam jiwa bawahnya, Xiang Shaoyun menemukan bahwa orang di ruangan itu adalah putra ketiga di Batian, Diloyang. Diloyang adalah seseorang yang pernah mengincar Tuo Bawaner. Karena itu, Xiang Shaoyun sangat tidak menyukainya. Setelah berpikir sejenak, Xiang Shaoyun mencibir dan berpikir, aku ingin tahu bagaimana perasaan di Batian jika dia kehilangan dua putranya dalam satu hari. Dia segera bertindak sesuai rencananya dan melepaskan simbol kutukan kuno kepada Diloyang. Diloyang mungkin seorang kultivator alam fondasi jiwa, tetapi dia jauh lebih lemah daripada klon jiwa Xiang Shaoyun. Saat dia menyadari ada sesuatu yang terjadi dengan fondasi jiwanya, dia bereaksi. Tidak seperti di Cenggong, dia tidak sepenuhnya tak berdaya. Apa-apaan ini? Pergi sana. Diloyang meraung. Jiwanya telah mengambil bentuk padat, dan dia memiliki fondasi jiwa yang melindungi jiwanya. Dia mengirimkan kekuatan jiwanya, mencoba menghancurkan simbol-simbol kuno itu. Kekuatan jiwanya tidak lemah, tetapi kekuatan jiwanya benar-benar tidak efektif melawan simbol-simbol itu, yang menyebabkan dia pucat pasi karena ketakutan. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya saat mencoba melawan simbol-simbol itu, dan jiwanya pun mulai menghindar dari mereka. Namun, jumlah simbol itu terus bertambah tanpa henti. Dia tidak bisa menghancurkannya, dan simbol-simbol itu segera memenuhi seluruh pikirannya. Jiwanya tidak punya tempat untuk melarikan diri dan segera dikuasai oleh simbol-simbol itu. Dia meratap seperti babi yang sedang disembelih. Teriakannya membuat orang-orang yang menjaganya sangat ketakutan. Keduanya bergegas masuk ke ruangan dan bertanya, Tuan Muda Ketiga, apa yang terjadi? Pada saat yang sama, di Cenggong, yang masih berada di puncak Shaoyun, mulai meratap kesakitan. Dan kemudian, kedua bersaudara itu meninggal bersamaan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian,
buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.